warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah serta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita bermohon pada Allah semoga saudara-saudari kita yang sudah atau belum menunaikan salat Isya di kesempatan hari ini diberikan oleh Allah kemudahan dalam menunaikannya, juga diterima seluruh amal ibadah yang telah ditunaikan. Kita lanjutkan kembali dalam bahasan kita di pertemuan pada malam hari ini tentang nama Alkitab sebagai fungsi korektor pada kitab-kitab sebelumnya sehingga tiba di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, saya ingin berikan satu gambaran dulu bahwa saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, kemudian beliau berdakwah di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dalam dakwah beliau itu dihadapi lingkungan masyarakat itu begitu heterogen, ya, beraneka ragam, bahkan dari sudut kepercayaan tidak menganut keyakinan yang tunggal, tapi ada beragam kepercayaan yang hadir pada masa itu. Ada animisme juga ada, dinamisme juga ada, ateis juga ada, bahkan politeisme juga ada, penyembahan terhadap patung-patung atau dengan Tuhan yang banyak, ya. Nasrani, Kristen juga ada, Yahudi juga ada. Dan di antara sekian banyak yang hadir pada saat itu pula, ada yang turunan-turunannya berasal dari agama Samawi. Agama Samawi yaitu keyakinan-keyakinan yang bersumber sebelumnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu dikenal dengan Samawi. Puncaknya dari atas datangnya. Kalau sifatnya itu dikreasikan oleh manusia saat berada di bumi, maka disebut dengan ardi, yang mengkreasikan itu manusia. Seperti keyakinan-keyakinan yang ada sekarang, selain tiga keyakinan besar yang ada di muka bumi, yaitu Islam, kemudian Kristen sebelumnya, kemudian Yahudi. Pada saat itu pula kemudian ketika Nabi SAW diutus, sudah ada kitab-kitab sebelumnya yang sampai beritanya bahkan kemudian dikaji di masa itu, dipelajari, bahkan diamalkan oleh penganutnya. Ada di situ kemudian Taurat, ada di situ kemudian Injil. Sedangkan Taurat dan Injil ini seperti diketahui mulanya diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Seperti Injil pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa jaraknya 2000 tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam jaraknya 600 tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa ini ketika tiba di masa Nabi Muhammad, Tauratnya diyakini ada oleh orang-orang Yahudi dan dipelajari diamalkan. Injilnya diyakini ada oleh orang-orang Nasrani, dipelajari dan diamalkan. Sekarang ketika Al-Quran kemudian turun, bagaimana Al-Quran memberikan pandangan tentang kitab Taurat yang dari jarak 2000 tahun itu hadir di masa itu? Apakah kemudian itu kitab yang sama yang dibawa oleh Nabi Musa, atau di persimpangan jalan terjadi sesuatu perubahan-perubahan yang tidak sama dengan originalitas sebelumnya? Juga demikian dengan Injil. Seperti apa Al-Quran memberikan gambaran, dan bagaimana kalau Anda kemudian disoal di kemudian hari seperti apa jawabannya? Inilah yang akan kita bahas ketika Al-Quran menyebutkan dengan kalimat Al-Kitab sebagai nama dari Al-Quran, maka diantaranya memberikan penjelasan kepada kitab-kitab sebelumnya. Mana yang disebutkan benar bersumber dari Allah, mana yang terjadi perubahan-perubahan, dan hebatnya seperti apa kemudian Allah mendialogkan dalam Al-Quran untuk menampilkan bukti-bukti yang nyata yang sulit kemudian untuk dibantah kembali. Itu yang tidak kita bahas. Saya turunkan dulu sebentar pembahasan pada malam hari ini. Dengan detail kita akan coba uraikan tentang hilangnya penghapus yang akan saya hapus. Nah, ya. Bismillah. Nama Alkitab sebagai korektor pada kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita akan lalui ini dengan 3 tahapan utama. Pertama, kita antarkan dulu pada satu mukaddimah atau pengantar
Satu, kita masuk dulu dalam satu pengantar sebagai pintu kesepakatan akan kajian yang kita urai. Jadi kalau di satu poin ini kita belum sepakat, kesananya pasti akan debat kusir. Ya, tidak ada argumentasi-argumentasi yang mudah untuk didengar ataupun soal-soal yang kemudian bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Maka ini penting kemudian kita antarkan terlebih dahulu. Apa mukaddimahnya? Mukaddimahnya adalah kita mesti sepakat dulu tentang Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus pertama kali disepakati. Jadi kalau nanti Anda ingin menampilkan soal-soal semacam ini, ya Al-Quran memberikan koreksi pada kitab-kitab sebelumnya, lalu Anda diajak diskusi misalnya oleh teman-teman atau misalnya saudara-saudara baik sebangsa, setanah air ataupun berbeda negara tentang misalnya tentang fungsi Al-Quran mengoreksi kitab sebelumnya, maka terjadi diskusi dengan Anda. Hal pertama, jangan langsung berdiskusi. Hal pertama yang mesti Anda lakukan adalah buat kesepakatan dulu. Apakah Anda yakin Al-Quran firman Allah atau bukan? Jika jawabannya baik, saya percaya Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan, maka selesai mukaddimah yang pertama, bisa lanjut kepada yang selanjutnya. Kalau dia katakan saya tidak percaya Al-Quran itu firman Tuhan, firman Allah, justru di situ saya ingin menyoal kepada Anda, sampaikan kalau cuma seperti itu pemahaman Anda, maka Anda terlambat. Sebelum Anda sudah ada Abu Jahal, sudah ada Abu Lahab 15 abad yang lalu. Persis seperti Anda tidak percaya. Setelah diterangkan jadi percaya. 15 abad yang lalu, orang pakar bahasa Arab, orang mengerti bahasa Arab, dia juga suka bikin puisi-puisi Arab, dia tidak percaya dengan Al-Quran. Jadi diberikan oleh Allah keterangan-keterangan, setelah itu dia yakin. Nah sekarang Anda hidup 15 abad setelahnya. Bukan orang Arab, tidak tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, nggak bisa bikin puisi bahasa Arab. Sekarang akan saya terangkan keterangan yang sama seperti diberikan kepada Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kalau Anda tidak percaya juga, berarti ada yang salah di otak Anda. Paham? Ini bagian yang pertama. Nanti baru kita terangkan, ya. Jelas sampai sini? Baik. Apa kemudian keterangan-keterangannya? Pertama dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali Anda meragukan isi Al-Qur'an. Ketika meminta jangan meragukan isi Al-Qur'an, kalimatnya menggunakan Alkitab. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah, saya turunkan ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitab, bukan dzalikal Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kenapa tidak mengatakan dzalikal Qur'anu? Untuk memberi gambaran pada orang yang belum tahu bacaan. Dia menyoal Al-Quran tapi baca aja nggak bisa. Quran itu bukan begini, coba bacakan dulu, bacakan. Gak bisa. Ya. Persis seperti orang menyoal sesuatu, tapi dia diminta membacakan sesuatu itu, dia tidak mampu. Bagaimana Anda bisa menyoal seseorang, Anda saja tidak mampu mengucapkannya? Bagaimana Anda bisa menyoal sesuatu, Anda saja tidak mampu untuk mengungkapkannya? Jadi kalau Anda belum mampu, teman-teman, untuk membicarakan sesuatu, persis seperti anak muda mau melamar seseorang, tapi nggak bisa bicara. Au, sebetulnya maksud kedatangan Anda apa kemari? Au, yang tak akan nyampe. Jangan janur kuning, yang lainnya pun tidak akan hinggap di sekitaran Anda. Paham sampai sini? Nah, maka kalimat yang pertama yang disampaikan, dzalikal kitabu la raiba fi. Kenapa menggunakan Alkitab ini? Masya Allah, sangat sempurna. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, Anda yang bisa bacaannya, silahkan pahami Al-Quran. Anda yang belum bisa baca Al-Quran, buka mushaf, dalami isinya. Maka saya pastikan, kata Allah, sebelum Anda bahkan menganalisisnya, membolak-balik lembaran-lembarannya, menganalisa setiap kalimat bahkan hurufnya, saya pastikan sebelum Anda capek, lelah menempuh semua itu, tidak akan pernah ada keraguan dalam isi Al-Quran. Semuanya bersumber dariku. Makanya menggunakan dzalika bukan hadza. Dzalika bukan hadza. Di ilmu balaghah kemudian diturunkan dza, lam, kaf. Seperti saya terangkan di pertemuan lalu. Dza-nya ini dari kata hadza. Ini artinya. Lamnya lamul bu'di, menunjuk makna jauh. Kafnya kaful khitab, menunjuk kepada orang yang diajak untuk bicara atau berkomunikasi. Da ini, wa bermakna jauh. Ka anta. Hei Anda yang menjual Al-Quran. Hei Anda yang meragukan isi Al-Quran. Hei Anda yang mempermasalahkan semua isi-isi Al-Quran. Hei Anda yang menuduh Al-Quran. Hei Anda yang tidak yakin dengan isi Al-Quran. Anda. Al-Quran ini jauh dari apa yang Anda bayangkan. Al-Quran ini tidak sama, jauh dari apa yang Anda pikirkan, jauh dari apa yang Anda tuduhkan. La raiba fi. Sebelum capek Anda menganalisisnya, saya pastikan, kata Allah, dari sejak sekarang tidak akan pernah ada keraguan di dalam isi Al-Quran itu. Paham sampai sini? Baik. Belum selesai. Kalau sampai sini masih bertanya dia. Kita teruskan bagaimana caranya Allah meyakinkan supaya tahu bahwa di Quran ini tidak ada keraguan dan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari segi
untayan kalimatnya, susunan kata hurufnya, bahkan susunan huruf kata bahkan sampai ke kalimatnya, Anda akan temukan bahwa huruf Al-Quran bukan huruf biasa, kata-kata Al-Quran bukan diksi biasa, kalimat Al-Quran bukan ungkapan manusia-manusia biasa. Kalau Anda benar-benar paham bahasa Arab, Anda pelajari sampai ke kedalamannya, Anda akan simpulkan ini bukan bahasa manusia. Karena itu ketika orang-orang jahiliyah mendengar Al-Quran, mereka paham nih, ini bukan bahasa biasa nih, ini susunannya beda nih, lain, nggak ada manusia yang bisa nyusun ini. Paham mereka. Ya, jadi dari dulu nggak ada yang tanyakan begitu turun ayat satu, walaupun cuma satu ayat misalnya turun alif lam mim, saking pahamnya nggak ada yang pernah bertanya pada Nabi Muhammad apa artinya alif lam mim. Toha, nggak ada yang pernah nanya. Silahkan buka kitab-kitab sejarah, kitab hadis, kitab-kitab fikih, kitab tafsir, nggak ada ditemukan Abu Jahal pernah nanya apa artinya Toha. Silahkan cek apa artinya Yasin, apa artinya Qaf, apa artinya nun. Gak ada yang nanya, karena mereka ngerti ada mana di balik itu. Dan yang paling menarik, mereka terbiasa, seperti saya ungkapkan di masa lalu, terbiasa membuat uraian-uraian puisi, syair. Syair itu punya rumusnya 16 kalau antum masih ingat. Ada tawil, ada madid, ada rajas, ada yang lain-lainnya, punya rumus. Sedangkan Al-Quran tidak mengikuti rumus ini. Kok bisa seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ummi, tidak pernah bikin puisi, nggak bisa bersyair, maksudnya tidak pernah bikin syair, tidak pernah bikin qasidah, tidak pernah bikin diwan, tiba-tiba mengungkapkan kalimat yang keluar dari pakem formula orang-orang saat bikin syair. Makanya ketika mereka mengatakan Muhammad penyair, terbantah. Apa bantahannya? Sederhana, semua bahasa Al-Quran tidak mengikuti formulasi syair. Silahkan cek, praktekkan dengan rumus yang pertama, tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Cek Al-Fatihah sampai An-Nas, ada nggak rumus ini dipakai? Nggak ada. Pakai madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Cek Al-Fatihah sampai An-Nas, ada rumus ini nggak? Nggak ada. Pakai rojas, mustaqilun mustaqilun mustaqilun, mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Pakai, mau pakai rojas musdawas, mau pakai zihab, mau pakai ilat, nggak ada rumusnya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas pakai rojas, nggak ada ditemukan. Jadi mereka bingung sendiri, nuduh Nabi Muhammad syair, tapi pakem syair tidak ditemukan dalam Al-Quran. Nuduh Nabi Muhammad pembuat puisi, tapi kaidah puisi nggak ditemukan dalam Al-Quran. Nggak ketemu. Yang kedua, ada logika-logika yang biasa digunakan manusia, itu nggak dipakai oleh Al-Quran. Ada beberapa kaidah untuk menunjukkan bahwa ini bukan kata-kata manusia, ini firman Allah. Contoh, maaf ya, tambah lawannya apa? Kurang. Baik. Hidup lawannya apa? Mati. Tertawa lawannya apa? Menangis. Kaya lawannya apa? Miskin. Baik, itu logika manusia. Muncul dalam Al-Quran kemudian. Baik, lihat, tambah lawannya apa? Kurang. Buka Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Baik, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum. Ketika Rabbmu berjanji, Allah kemudian berfirman, jika Anda bersyukur la'azidannakum, kami akan tambah nikmatnya. Lihat, Anda bersyukur, kami tambah. Syukur dengan harta, gunakan zakat, kami tambah nikmat hartanya. Syukur dengan tenaga, pakai yang baik-baik, kami sehatkan kemudian tubuhnya. Syukur dengan ilmu, sampaikan, ajarkan, ikhlas, kami tambah pengetahuannya. Syukur dengan kedudukan, buat kebijakan yang baik-baik untuk maslahat untuk bangsa, maslahat untuk masyarakat, tidak menipu orang, gunakan pada yang Allah ridhai di situ. Ditambah keberkahan dari kedudukannya. Walaupun orang yang sudah meninggalkan kedudukan, dikenang dia dalam kehidupan. Si fulan ini orangnya baik, orangnya mulia, orang macam-macam, muncul semuanya, berkah. Nah, tapi lawan dari syukur itu kufur. Wala in kafartum, perhatikan, la in syakartum, syukur, la azidannakum, tambah. Wala in kafartum, syukur, lawannya kufur. Kalau logika manusia akan dikurangi. Akan dikurangi. Syukur kami tambah, kamu kufur enggak syukur, kami kurangi. Itu manusia. Tapi lihat bahasa Quran, wala in kafartum, bukan dikurangi, inna adzabi lasyadid. Baik. Dialah Allah yang menjadikan seorang tertawa, kemudian menangis. Adhaka wa abka. Dialah yang menjadikan seorang hidup dan mati. Ahya, amata wa ahya. Mati lawannya hidup. Tapi ketika Allah mengatakan di surat An-Najm, menjadikan seseorang kaya, Anda tadi katakan lawan kaya miskin. Huwallazi aghna wa aqna. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Anda bayangkan, kaya lawannya cukup. Kalau menurut logika manusia, kaya itu lawannya miskin. Tapi kata Allah, nggak ada yang saya inginkan miskin.
Yang ada itu cukup. Ketika lahir cukup sampai wafat. Cukup untuk maslahat hidupnya. Cukup untuk nyaman dalam hidup. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup dengan pemberian saya. Itu yang miskin. Jadi sebetulnya hidup Anda itu cukup dengan rezeki. Cuman kalau Anda nggak pernah merasa cukup, Anda miskin. Saat miskin itulah Allah tidak ingin Anda miskin. Diberikan zakat, ambil dari yang terasa berlebih, berikan kepada orang ini. Quran surah 9 ayat 103. Diberikan pada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Di antara golongan itu ada yang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Gak cukup dengan zakat, kasih infak. Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Di antara infak itu 5 golongan, di antaranya orang miskin. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Miskin. Miskin masih miskin juga dikasih infak, kasih sedekah untuk mengeluarkan Anda dari kemiskinan. Jadi Allah nggak pengen Anda miskin. Kalau sudah dikasih zakat masih miskin, kasih infak masih miskin, kasih sedekah masih miskin, Andanya yang pengen miskin. Bukan Allahnya. Ya, ayo keluar dari kemiskinan. Keluar, cukupkan pada apa yang Allah berikan, ambil berkahnya. Kalau semua diinginkan, orang kaya pun pasti miskin. Orang paling miskin di muka bumi adalah orang yang menginginkan segala hal dan tidak pernah ada manfaat dari apa yang diinginkan itu. Ustaz, makan yuk habis ini. Kemana? Tengkleng. Tengklengnya bukan tengkleng biasa, Haji Kodir di puncak. Kodirnya kodir yang kedua, naik dikit ke atas sana tuh. Kodir 1, Haji Kadir 1, Kadir 2, naik ke atas. Sampai sana jam 2, tutup. Capek. Paham ya? Jadi pertama, secara kaidah kebahasaan gramatikal nggak ada yang nandingi. Kata-katanya tersusun sempurna. Yang kedua, tidak mengikuti pakem-pakem di syair. Jadi begitu ada yang menyoal Nabi seorang ahli puisi, ditolak. Oh, nggak ada nih, mereka sendiri yang nolak. Jadi mereka pertama menyoal menurut Nabi, setelah itu mengingkari. Kau yang memulai, kau yang mengingkari. Itu kan aneh tuh. Ya, jadi dia katakan Nabi syair, begitu dijelaskan, oh iya bukan ya. Yang kedua ada logika-logika yang tidak berlaku bagi manusia. Di situ siapa yang bicara? Kalau bukan Allah yang berkehendak, mustahil. Yang ketiga, ada informasi dalam Al-Quran yang tidak diketahui oleh manusia-manusia di masa itu. Bahkan dukun pun tidak mengetahuinya. Karena kenapa? Karena saat ayat diturunkan dijamin fungsi Nabi yang kelima. Nabi itu ketika akan diutus 30 generasi sebelumnya didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya Allah, mohon nanti utus seorang Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Yang lahir di sekitaran Ka'bah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatnya ada di ayat ke-129 di surah Al-Baqarah. Paling kiri agak naik sedikit ke atas. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Saat nanti lahir ya Allah diutus, berikan 4 fungsi kepada misi dakwahnya, risalahnya. 1, yatlu alaihim ayatika, menyampaikan wahyumu, disebut ayat. Ayatnya ketika dibacakan berkumpul jadi Al-Quran. Makanya Al-Quran isinya disebut ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan ayat itu menjadi panduan kehidupan. Wal hikmah, diajarkan hikmahnya, esensinya. Apa maksudnya salat? Apa fungsi salat? Wa yuzakkihim, dan berdampak pada penyucian diri sehingga hidupnya orang-orang dari Al-Quran itu bersih. Hatinya bersih. Kalau hati bersih, ke lisan bersih. Kalau hati bersih, ke mata bersih, ke tangan bersih, sampai ke ujung kaki. Minta 4. Begitu kemudian disampaikan doa itu, 30 generasi setelahnya lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dijawab doanya oleh Allah, turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Perhatikan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 2 orang nabi minta kepada Allah 4, dijawab 5. Dijawab 5. Apakah saat dijawab itu Nabi Ibrahim masih hidup? Tidak. Nabi Ismail masih hidup? Tidak. Usia Nabi Ibrahim sangat panjang. Nabi Ismail demikian pula. Tapi saat kehidupan mereka, doa belum terjawab. Apakah mereka mengeluh? Tidak. Nabi Ibrahim bolak-balik ke Mekah. Nabi Ismail kemudian hijrah di Mekah, tinggal di Mekah. Itu belum terjawab doanya. Apakah mengeluh? Tidak. Puluhan tahun, bertahun-tahun belum terjawab. Apakah pernah mengatakan, duhai Allah, kurang apa lagi? Aku Nabi, aku Khalilullah, aku juga Nabiullah. Kenapa tidak dijawab? Tidak. Mereka yakin bahwa apa yang Allah akan kabulkan itu yang terbaik sesuai dengan zamannya, sesuai dengan maslahatnya. Jadi kalau Anda pernah berdoa, kemudian belum terkabulkan, jangan dulu berkeluh kesah. Kurang apa lagi ya Allah aku memohon kepadamu? Kurang banyak. Kurang sabar. Kurang yakin. Di banyak yang ketika dimintakan satu saat akan dikabulkan dengan penuh kebaikan. Ini 30 generasi nih, seperti saya pernah sampaikan. Masih ingat? Nah, masih bagus.
ya teman-teman. Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim. Setelah itu dikabulkan. Apa yang terjadi kemudian? Perhatikan jawabannya. Quran surah 2 ayat 151. Kama arsalna fikum, seperti kami telah utus seorang nabi dari kalangan kalian. Awas, rasulan minkum. Kemudian kami angkat jadi rasul dari kalangan kalian, berdakwah dengan sangat luas sampai dengan akhir zaman. Risalahnya berlaku walaupun nabinya wafat. Perhatikan. Apa jawabannya? Yatslu alaikum ayatina, akan menyampaikan ayat-ayat kami, Al-Quran. Wa yuzakkikum, ayat-ayat itu akan berfungsi membeningkan hati kalian sehingga berakhlak mulia. Wa yu'allimukumul kitab, menyampaikan kandungan-kandungan Alkitab, ajaran jadi sunnah. Wal hikmah, dan hikmahnya, esensinya, maknanya. Yang kelima, minta 4 jawab 5. Ini 4 selesai yang tadi, tambah yang terakhir. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia pun akan menyampaikan pada kalian pengetahuan-pengetahuan yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Ini tiba di zaman Nabi. Romawi itu unggul, hebat. Persia itu luar biasa. Tiba-tiba turun ayat, wulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Orang ketawa pada masa itu. Gimana dikalahkan? Betul kalah. Di tempat yang betul persis disebutkan oleh Al-Quran. Dari mana Nabi Muhammad tahu Romawi akan dikalahkan? Ini orang tinggal di lingkungan yang sangat terbelakang, jauh, nggak punya peradaban, di tempat orang-orang juga yang jahiliyah. Tiba-tiba turun berita mengatakan Romawi akan kalah. Dari mana tahunya? Paham? Inna fatahna laka fatham mubina. Sebentar lagi Makkah akan dibuka, akan takluk penduduknya, kita akan masuk ke situ. Dari mana tahunya? Nabi aja belum pernah ke sana lagi. Kemudian belum terjadi peperangan dan sebagainya, tiba-tiba ada berita akan ditaklukkan. Benar kejadian. Yang hebat dijelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang bahkan teknologi belum ada pada saat itu. Quran surah 22 ayat yang kelima disampaikan, dalam tubuh manusia itu pergerakan janinnya seperti ini, akan berkembang begini, akan berkembang begini. Quran surah 7 ayat 189, dari yang perempuan mengandungnya, dari kandungan ringan sampai berat, sampai perasaan begini, perasaan begitu, ada semua. Sampai lahir sempurna diberikan ASI selama 2 tahun. Quran surah 2 ayat 233, ada tuh terus. Tapi itu manusia zaman dulu belum sampai ke situ. Nabi Muhammad bisa ngasih tahu. Ini orang ummi, nggak pernah belajar di madrasah sebelumnya, nggak ada guru yang ngajarkan, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tiba-tiba menyampaikan informasi. Tahu dari mana? Dan kejadian. Berarti ada sesuatu yang nggak sama dengan nilai manusia pada saat itu. Sampai dengan ke depan. Artinya kalau bukan ini berasal dari bahasa-bahasa manusia, tidak sama dengan bahasa manusia, informasinya jauh melebihi manusia, berarti ada yang lain yang menyampaikan dari ayat-ayat yang dibawa. Ini bukan bahasa manusia, ini satu firman yang bukan bersumber dari manusia. Kalau belum yakin juga, saya terangkan seperti ini, Anda belum yakin juga. Kata Allah turun, apa yang turun? Quran misalnya, surah kedua Al-Baqarah, ayat 23 sampai 24, paling kiri sebelah bawah. Tadi kan dalikal kitabula raiba fi. Raib, tidak ada keraguan. Anda masih ragu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Setelah saya jelaskan semua ini, ente masih ragu juga? Gak usah banyak bicara lagi deh. Bikin aja yang seperti Al-Quran, 1 surat aja. Kita lihat betul nggak? Datang seseorang ingin coba-coba bikin tantangan, bahasa Arabnya fasih, kalau bicara seakan-akan pukawannya luar biasa, sampai mengaku nabi. Namanya Musailamah. Ya, dustanya luar biasa. Kalau dusta sekali disebut dengan kadzib, dusta berkali-kali disebut dengan kadzab. Digelarilah kemudian Musailamah al-kadzab, karena kemana-mana berdusta. Saya nabi, saya nabi, saya nabi. Makanya kalau ada seseorang sekarang ngaku nabi, katakan padanya, Anda terlambat, Anda telat. Sudah ada dulu, sudah ada, dan lebih hebat dibanding Anda. Bahasa Arabnya bagus, hafal Quran, kalimatnya menarik, realitanya cantik, ngaku nabi. Ente siapa? Pelatih bulu tangkis ngaku nabi, tukang cukur ngaku nabi. Cuma yang jadi masalah, setiap ada yang ngaku nabi ada pengikutnya. Itu yang masalah itu. Ya, padahal kata Nabi sederhana, cuma 1 huruf, la nabi ya ba'di. Kalau ada yang ngaku nabi setelah saya, udah tolak la itu fungsinya 3, naksi, nahi dengan nafyi. Naksi mengurangi sesuatu. Kalau Anda yakin iman Anda bisa berkurang, kalau Anda yakin pahala Anda bisa berkurang. Nafyi, tepikan. Nahyi, nehi, larang, jauhi. Jadi kalau ada yang ngaku saya nabi, 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 selesai. Ini diikutin, ada aja. Cepat kagum, ya, cepat kaget, gampang kagum, ikut. Ayo, AM pelatih bulu tangkis,
Nabi, ngaku Nabi, datang pengikutnya tangkap polisi. Kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Tangkap, dihukum, muncul lagi. Bandung, tukang cukur, nggak mau kalah saingan, ngaku Nabi, ada pengikutnya. Heran tuh, selesai masalah, maaf, kemudian LE, Jakarta, ibu kota negara, nggak mau ketinggalan, sana Nabi, sini malaikat Jibril, malaikat minta izin sama gubernur yang dulu tuh, pengen daratin malaikat Jibril di Monas, ayo tuh ya, tangkap polisi kita, jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh, ya, dah keluar dia. Alhamdulillah, ini Musailamah nih Al-Kadzab. Ya, kalau Muhammad SAW bisa setelah wafat waktu hidup nggak mau tuh. Waktu hidup ngaku beriman, nggak berani dia karena tahu begitu dia mengungkapkan pasti akan disoal. Jadi waktu nabinya hidup nggak berani, begitu meninggal ngaku nabi. Saya juga bisa bikin surat. Nabi Muhammad Al-Fil, saya pun bisa. Nabi Muhammad tuh sempurna suratnya. Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi ad-dhil wa arsala 'alaihim tayran. Ujungnya sama dan nggak ada sesuai dengan kaidah syair, sempurna dan dicek di sejarah betul ada, betul itu. Jadi di sejarah ada disebutkan ini ada. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ada dulunya al-fil, ada ashabul fil, Abraha datang. Mereka tahu di kisah-kisahnya. Ceritanya ada, Dzulkarnain ada disebutkan. Ditanya Ayub, disebutkan Ayub, padahal Nabi nggak pernah hidup di masa itu. Kok bisa ada? Dan kalimatnya sempurna, il. Ketemu saya lama, saya juga bisa bikin al-fil. Al-fil khurtumuhu tawil, il al-fil khurtumuhu, belalainya tawil, panjang. Jangankan ente, saya juga bisa kalau begitu. Nggak ada maknanya. Al-fil, fil gajah khurtumuhu tawil, belalainya panjang, telinganya lebar, kakinya panjang. Kalau cuma seperti itu jangankan Anda, saya juga bisa. Nggak ada maknanya. Rikah, dalam ilmu balaghah disebut rikah, kosong, nggak ada nilainya. Kalau bisa saya bikin satu surat. Kalau merasa hebat bikin 10 surat. Muncul Quran surah ke-11 misalnya ayat 13, Hud ayat ke-13. Bikin bi asyri suwari mithli muftarayat. Ayo, kalau kamu menuduh Muhammad SAW am yaqulu naftara, kamu menuduh Muhammad membuat-buat Al-Qur'an, bikin 10 semisal itu. Enggak sanggup? Satu aja. Enggak sanggup seorang? Muncul Quran surat 17 tuh ayat 88. Ayo. Qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Kalau enggak sanggup sendirian bikin satu surat, muncul Quran surat 17 ayat 88 itu. Ayo bersatu dengan jin sekalian, bikin suratnya sekalian. Kamu yang suka manggil-manggil jin saat bikin syair, bikin lirik, panggil jinnya sekalian, bikin Quran kalau mampu. Nggak bisa capek pakai salaf 88. Ayo bikin, nggak bisa. Jadi secara lafaz tidak bisa, secara makna kacau, secara sejarah nggak ada historikalnya, nggak ada nilainya, isinya kosong, bahasanya nggak mampu, kaidahnya nggak ada. Berarti ini bukan bahasa manusia. Karena orang paling fasih bikin syair banyak. Nabi Go Adebiyani, Al-Hufai'ah, ya, Amirus Syu'ara, Imri Al-Qais, ada semuanya. Tapi mereka nggak sanggup bikin seperti Al-Quran. Ini artinya ini bukan bahasa manusia nih. Ya. Sama kalau ada orang sekarang, apalagi yang nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu apa-apa dan sebagainya, tiba-tiba menyoal. Lah ginilah, kalau Anda nggak sanggup menerangkan seperti ini, saya terangkan Anda nggak terima, bikin aja yang semisalnya. Coba silahkan bikin. Cuma saya kasih tahu, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, yang hebat bahasa Arab, yang macam-macam, mereka nyerah. Apalagi Anda yang cuma Abu Duda, Abu Janda, Abu macam-macam dan sebagainya, pengen ikutan bikin. Mendingan nggak usah deh. Ya. Terus ngeles lagi misalnya mengatakan, saya emang nggak peduli, mau Anda terangkan begini, terangkan begitu, dalilnya begini, bagi saya tidak yakin itu firman Tuhan. Saya pun nggak yakin kalau Anda manusia. Itu aja. Walaupun Anda kasih saya bukti, ini fisiknya, ini matanya, enggak, saya nggak yakin Anda manusia. Anda itu mungkin genderuwo yang menyamar dalam tampilan manusia. Paham? Nah itu. Jadi kalau nggak mau digituin, jangan pakai dalil, kecapean Anda, capek. Sudah pakai ungkapan-ungkapan biasa aja. Jelas ya? Halo? Sekarang kita sepakat dulu. Jadi kalau ada yang menyoal, kita diskusi dengan ilmiah, jangan mencela. Ya, diskusi dengan cara yang ilmiah. Ini begini, percaya enggak? Setelah itu diterangkan, baik, kita sepakatlah. Saya sepakat bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Kalau sudah sepakat ini enak. Ya. Kesimpulannya, karena ini bukan bahasa manusia, informasinya paten, segalanya bagus, ini ada semuanya, dan nggak bisa diikuti, nggak bisa dibikin, saya sepakat
kesepakatan mukaddimahnya Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Baik, dituliskan di mushaf maka menjadi Alkitab. Sekarang kalau sudah sepakat ini firman Allah, Anda sepakat ini dari pencipta segala manusia, Anda tidak temukan kesalahannya. Sampai orientalis mencari celah Al-Quran tidak bisa. Mengatakan ini ada 20 kesalahan Al-Quran secara grammar, malah dibalikin lagi. Anda yang salah, bukan yang keliru. Karena grammar bersumber dari Al-Quran. Diturunkan jadi seperti ini. Bingung dia. Setelah semua ini Anda percaya, yakin bahwa Al-Quran firman Allah, tidak ada kelirunya, benar isinya, tidak bisa Anda ikuti, berarti kita sepakat. Semua yang disampaikan dalam Al-Quran itu, dalam Alkitab itu, pertama firman Allah. Kalau sudah Allah berarti Tuhan. Kalau Tuhan berarti memiliki sifat ketuhanan. Di antara sifat ketuhanan beda dengan manusia. Kalau manusia bisa berdusta, maka Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau manusia ingkar janji, maka Tuhan tidak ingkar janji. Mesti ada beda antara Tuhan dengan manusia. Mesti beda antara khalik dengan makhluk. Kalau khaliknya itu kuat, maka lawan manusia lemah. Tidak boleh kemudian Tuhan lebih kuat dibandingkan makhluk. Mesti ada perbedaan di dalamnya. Baik, yang kita sepakati yang kedua adalah sifat Allah, sifat Tuhan selalu jujur menyampaikan, tidak pernah berdusta. Maka semua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran isinya benar, tidak ada dusta di dalamnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau sudah sepakat sampai sini, Al-Quran firman Allah, Allah punya sifat-sifat lebih daripada manusia, beda dengan sifat manusia. Kalau ada yang mengatakan Tuhan berdusta, berarti sedang kurang sehat. Ingat baik-baik ya. Semua akan sepakat. Kepercayaan manapun akan mengatakan Tuhannya tidak berdusta. Pasti karena sifat Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang beda dengan makhluk. Jelas ya? Baik, yang pertama Al-Quran firman siapa? Sepakat? Bagi kita sepakat. Bagi yang tidak sepakat terangkan seperti yang tadi kita uraikan. Jelas? Kemudian yang kedua mesti sepakat. Sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Ya, khalik beda dengan makhluk. Berarti kalau manusia berpotensi mengingkari janji, berpotensi berdusta, maka sifat Tuhan tidak boleh dusta. Tidak boleh mengingkari janji. Paham sampai sini? Baik, kalau seperti itu berarti kita yakin semua isi Al-Quran benar adanya, tidak ada dusta di dalamnya, dan semua yang disebutkan pasti bersumber dari sumber yang sangat terpercaya. Jika Anda sudah tidak percaya Tuhan, kepada siapa lagi Anda bisa percaya? Nah, sekarang mari kita lihat apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kitab-kitab di masa lalu. Yuk. 1. Quran surah ketiga ayat 3. Yang tadi pengantar ya, makanya saya sebut mukaddimah. Ya, sekarang baru kita mulai isinya. Sabar ya. Insyaallah. Sekarang masuk ke isi. Nah, ini intinya yang ini. Ya. Intinya pengendalian diri. Sudah. 2. Quran surah kedua ayat ke-4. Sudah? Kemudian setelah itu dijelaskan kronologisnya. Quran surah kedua ayat 89. Bahkan nanti kita bisa turunkan lagi misalnya 4. Quran surah kedua kita ambil ayat 79 sampai 80 misalnya. Setelah itu di cross check apa di antara persoalan-persoalan yang dimaksudkan di sini. Ya, mari kita lihat turunan-turunannya. Kita ambil misalnya tentang konsep ketuhanan dulu, konsep ketuhanan. Langsung turun Quran surah ke-112. Setelah itu cross check langsung ke orangnya. Apakah benar klaim di kitab sebelumnya seperti itu? Quran misalnya ambil kita surah kelima ayat 116. Ya. Jadi ini konsep ketuhanannya. Ini tanyakan kepada orang yang dianggap sebagai Tuhannya, benar nggak ngaku Tuhan? Ya kan? Baik, setelah itu kembalikan kepada konsep dasarnya. Turunkan lagi 3 Quran, kita ambil surah ke-22 misalnya. Ayat 73. Boleh sampai 75-nya. Boleh. Kemudian kita ambil lagi 4-nya, boleh Quran surah ke-21. Ayat 22. Ini aja dulu ya. Ini dulu. Baik. Mari kita lihat pelan-pelan teman-teman sekalian. Tadi di masa Nabi Muhammad SAW sudah ada kitab-kitab dari nabi-nabi sebelumnya yang dibawa sampai ke masa itu. Baik, di antaranya kitab apa tadi? Taurat. Yang kedua apa? Injil.
Taurat diturunkan pada Nabi siapa? Musa. Injil pada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Turun, kemudian nabinya sudah wafat 2000 tahun. Kemudian nabi yang satu juga wafat 600 tahun sebelumnya. Kitabnya masih ada. Apakah kitab itu isinya orisinil atau terjadi perubahan-perubahan? Kita sepakat bahwa yang bicara ini, yang menerangkan pada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang firman-Nya tidak diragukan, bukan bahasa manusia. Jadi keterangan ini bukan rekayasa Nabi Muhammad, bukan bahasa manusia, tapi Tuhan yang tahu segalanya, Tuhan yang tidak pernah bohong, Tuhan yang menyampaikan segala isinya. Kalau Anda ragu, silahkan buat yang semisalnya, atau analisis dengan data-data Anda, bandingkan secara ilmiah, Anda akan temukan mana di antara yang benar. Yuk, satu. Quran surah ketiga, ayat ketiga. Ali Imran ayat 3. Kalau kita baca dari ayat pertamanya, ayat kedua, ketemu kemudian ayat ketiga. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perhatikan, nazzala 'alaikal kitab, bukan Al-Qur'an. Kitab. Perhatikan sini. Ketika Quran ingin menerangkan tentang kitab-kitab sebelumnya, disebutkan alurnya, kronologisnya, dan kemudian persoalan-persoalan di dalamnya, maka yang disebutkan bahasanya Alkitab. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa Anda yang tidak hafal Al-Quran, Anda yang tidak tahu bacaan Al-Quran, silahkan kalau belum pernah kenal Al-Quran, rujuk kepada tulisan yang tertulis dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Buka mushaf. Anda akan temukan di situ bagaimana Al-Quran menerangkan tentang kitab-kitab sebelumnya. Tidak harus menjadi pembaca Al-Quran yang bagus kalau Anda belum yakin dengan itu. Cukup buka kemudian mushafnya, temukan dengan terjemahannya, Anda akan temukan gambaran-gambaran dari hakikat yang sesungguhnya. Makanya bagi orang-orang Barat pun yang penasaran dengan itu, dia baca terjemahannya, Nobel Quran, macam-macam terjemahan baca dalam bahasa mereka bahkan, supaya mereka tahu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada mengelak di kemudian hari. Saya kan nggak hafal Quran, nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya, nggak ada bacaannya. Sekarang Allah turunkan, nazzala 'alaikal kitab. Kalau nggak hafal bacaannya, ini tulisannya. Paham? Bil haqqi, kami turunkan dengan sebenar-benarnya. Al-haq. Tadi awas ya, ada as-sidqu, ada al-haq. Tadi saya sepakati di awal. Allah langsung menegaskan di ayat ini sebelum menerangkan tentang Taurat dengan Injil. Lihat kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Muhammad, kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Qur'an, dari bacaannya bahkan kemudian hari akan menjadi tulisan, bisa dianalisis bil haqq. Di situ diterjemahkan dengan benar. Dalam bahasa Arab ada dua kebenaran. Satu as-sidqu, dua al-haqqu. As-sidqu ma yahtamilul kadhibi was-sidq. Sesuatu yang mungkin benar, mungkin salah. Kalau dalam bahasa Arab disebut sidqun, menurut si A benar, menurut yang lain belum tentu. Di kebenaran yang relatif disebut dengan sidqun, relatif sifatnya. As-sidqu, masih relatif. Bagi Anda biru itu bagus, bagi yang lain merah yang bagus. Bagi Anda jalan ke puncak itu yang benar, yang lain jangan puncak, macet, Cipularang itu yang bagus. Di sesuatu yang menurut si A benar, yang lain belum tentu, itu sidqun namanya. Paham? Ketika seseorang mengatakan ini benar, ini enggak, ini benar, ini enggak, Anda ingin membenarkan dari apa yang orang ragukan, maka Anda disebut dengan shadiq namanya. Kalau orang mengatakan mustahil, saya tolak itu enggak benar. Yang lain mengatakan itu benar tapi ragu. Yang lain mengatakan ini enggak mungkin, ini mustahil. Saat orang mengatakan mustahil, ada yang ingkar, ada yang berpaling, Anda tetap meyakinkan itu semua, Anda disebut siddiq namanya. Siddiq. Karena itu kenapa sahabat Abu Bakar disebut dengan siddiq? Karena saat Nabi menyampaikan dakwah-dakwah, penjelasan-penjelasan terutama tentang risalah Isra Mi'raj, hampir-hampir semua orang yakin berpaling. Semua orang meninggalkan. Ada yang mustahil, ada yang ragu. Saat semua orang ragu berpaling itu tinggal satu orang lagi, kata Abu Jahal. Kalau satu ini kemudian dia berpaling, maka tuntaslah dakwah Muhammad SAW. Dialah Abu Bakar. Disusul di ladangnya, dibawa kemudian, datang mendekat, naik ke Jabal Qubais yang sekarang jadi istana raja. Begitu naik, kata Abu Jahal dikisahkan, begini, begini, begini. Ya, kisahnya apa? Kata Abu Jahal, ya Abu Bakar, silahkan dengar apa kata Muhammad SAW. Begitu disampaikan, saya tadi malam dinaikkan. Kemudian setelah itu saya diberangkatkan dari sini sampai dengan kemudian di Masjidil Aqsa. Balik lagi ke sini cuma semalam. Semua orang sudah tertawa. Abu Jahal menunggu kalimat yang terakhir dari Muhammad SAW. Setelah selesai, Abu Jahal dalam hatinya mengatakan, selesai, tuntas dakwah Muhammad. Karena sahabat terdekatnya yang paling percaya dengan dia, yang mendampingi dia, akan meragukannya pada saat ini. Semua orang akan berpaling. Apa kata Abu Bakar pada saat itu? Walaupun Muhammad SAW mengatakan sekarang ini ada musuh menyerang di belakang, di balik bukit ini akan datang menyerang kita, dan itu tidak terbukti ternyata, saya akan tetap percaya dengan Muhammad SAW. Saat itulah berubah naik namanya menjadi siddiq, yang sangat membenarkan di saat orang lain masih ada yang ragu bahkan menganggap mustahil itu semua. Tapi kalau Anda mengatakan mutlak semuanya nih, mutlak, semua mengatakan benar. Matahari terbit dari timur, benar, benar. Ada yang menolak, ada, mana itu? Oh, dia sedang sakit Pak, pantas di rumah sakit jiwa. Ya. Terbenam di mana? Barat, barat. Semua sepakat.
maka itu disebut hak, namanya al-haq. Al-haq. Turun Quran surah kedua ayat 147 itu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran yang tidak bisa ditolak adalah al-haq. Dari mana al-haq ini sumbernya? Rabb. Siapa Rabb itu? Allah. Karena itu ketika Allah mengatakan, lihat, ditanya Muhammad, siapa Tuhanmu? Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Siapa Tuhanmu? Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa Rabb itu? Turun Quran surah kedua 112. Quran 112. Qul, katakan, huwa, yang disebut Rabb itu Allah. Qul huwa Allahu ahad. Allah. Jadi siapa Rabb itu? Allah. Lihat, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Turun Al-Quran itu dengan benar, gak bisa ditolak, mutlak isinya benar. Dari mana sumbernya? Al-haqqu min rabbik. Quran surah kedua ayat 147. Siapa Rabb itu? Qul huwa, dialah Allah. Allah. Jadi Al-Quran bersumber dari Allah, semua isinya mutlak benar. Mutlak, tidak bisa disoal. Jelas? Setelah itu Allah katakan, kalau kamu yakin Quran sudah benar, tadi saya jelaskan urutan-urutannya, maka musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Quran itu akan menyampaikan informasi yang benar tentang kitab yang sebelumnya turun. Di antara kitab itu yang turun adalah Taurat dan Injil. Taurat plus Injil. Plus Injil. Bahasa Quran itu enak banget, indah sekali. Kata Allah, ini saya turunkan satu kitab bisa dianalisis isinya, maka Anda akan temukan mutlak kebenarannya. Dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah infokan ya, di antara kebenaran informasi itu adalah sebelum Quran ini turun pernah diturunkan Taurat, Injil. Ini pembuka. Jelas? Sekarang apa Anda bisa menolak? Jadi orang-orang yang tahu mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil senang. Kenapa? Karena diterangkan oleh Quran bahwa kitab mereka itu pernah turun. Jelas ya? Di mereka mengatakan, kata Quran, oh iya Taurat ada nih, Injil ada nih, betul. Dan Quran itu objektif. Kalau memang benar, katakan benar. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Jangan yang tidak ada diada-adakan, yang benar kemudian dikamuflasekan. Akui pernah turun Taurat dan Injil, tapi Quran belum menjelaskan yang turun itu bagaimana kualitasnya sekarang. Setelah itu, perhatikan, untuk memberikan bahasa yang enak, nyaman, tanpa celaan, tanpa macam-macam, Quran mengatakan sebagai orang beriman kita mesti yakin dengan itu semua. Jangan ingkari, jangan tolak. Pernah turun Taurat dan Injil, turun Quran surah kedua ayat keempat. Indah. Tuh cara berdialognya seperti ini. Ya. Apa ayat keempat itu? Lihat kalimatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang takwa itu, kalau Anda mengaku orang takwa, beriman kepada Allah, Anda akan yakin dengan Al-Quran dan yakin pula pada kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Mesti yakin. Di Injil pernah turun pada Nabi Isa, yakin. Injil turun pada Taurat turun pada Nabi Musa, yakin. Jadi kalau Anda yakin dengan Al-Quran tapi tidak yakin dengan kitab sebelumnya pernah turun, maka keimanan Anda tidak sempurna di situ. Ketakwaan Anda tidak sempurna. Maka Quran indah sekali mengatakan, kami katakan pada seluruh pemeluk Islam bahwa pernah turun Taurat dan Injil sebelumnya. Kami yakin itu, kami percaya itu. Bahkan kalau nggak percaya ada Taurat, ada Injil sebelum Al-Quran, maka keimanan kami dianggap lemah. Maka Masya Allah, ketika mendengar itu, orang yang percaya Taurat, percaya Injil jadi terbuka hatinya. Jadi kalau berdialog dengan orang itu, jangan langsung, ini begini, ini begitu, ini begitu. Walaupun salah, menjelaskan kesalahannya dengan cara yang benar, bukan dimarahi. Orang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Kalau ada saf belum merapat, mungkin belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan digertak. Udah tua begini, udah bau tanah, masih begitu aja, lurusin. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Paham ya? Kalau sudah paham seperti ini, teruskan. Kan enak terimanya. Wih, kitab kita diakui oleh Quran. Wah, dianggap keimanan belum sempurna kalau belum mengakui kitab kita. Belum dijelaskan, teruskan ayatnya. Nah, kitab yang Anda yakini itu sampai tiba di sini, sebetulnya bukan Anda saja sekarang yang sekarang ngutak-ngatik, bahkan sebelum Anda hidup pernah diharapkan turun kitab selanjutnya untuk menerangkan kitab-kitab ini. Bukalah Quran surah kedua ayat 89, paling kiri sebelah atas. Disebut kisahnya oleh Quran. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Di sini kisahnya mulai dibincangkan. Kata Allah, apakah kamu kemudian ingat? Awas, hati-hati. Kaget. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Jangankan Anda, orang-orang mendengar ini pun kaget ketika disampaikan pada saat itu ya. Dia Anda terlambat. Ya. Saya tadi ketok meja begini, beliau kaget ya.
Lihat sini teman-teman sekalian. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Tahu nggak kalian? Dulu saat Taurat ini turun, Injil turun, nabinya sudah wafat, bergerak ke masa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani memohon kepada Allah. Dua permohonannya. Satu, ya Allah, tolong utus nanti seorang rasul dari kalangan keturunan kami. Kalangan keturunan kami yang akan memberi risalah, menaklukkan dunia pada saat itu. Naklukkan dunia. Yang kedua, ya Allah, tolong utus rasul itu membawa kitab. Kitabnya lebih sempurna dari sebelumnya. Dia lebih sempurna daripada Taurat, lebih sempurna daripada Injil. Karena nanti setelah Injil turun, itu dua-duanya nggak akur. Sama-sama turunan Yahudi sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Cuman yang Injil menyoal yang Taurat, Taurat menyoal yang Injil. Nggak akur dua-duanya. Maka bermohon rahib-rahib, ya Allah, turunkan satu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab ini. Mereka bisa diakurin lagi, akur lagi, nyaman lagi. Setelah itu mengalahkan orang-orang yang akan menyoal ini semua. Jadi bangkit, datang seorang Rasul, menguasai semesta, menguasai dunia dengan satu kitab sempurna, mengakomodir semuanya dengan ajaran yang sempurna sampai ke masa depan. Dikabulkan oleh Allah. Ketika dikabulkan, bahasanya bukan menggunakan Al-Quran, kitab. Buka Quran surah 2 ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Tatkala kitab yang diminta itu diturunkan, bahkan rasulnya pun turun, rasulnya disampaikan, sudah, kitabnya juga melekat kepadanya. Padahal sebelumnya kata Al-Quran, lihat kalimatnya, lihat kalimatnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum ini diturunkan oleh Allah, mereka diberikan pengantar. Mereka punya sifat, ya Allah, suka minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami jalan untuk mengalahkan orang-orang ingkar sekarang yang menyoal kami. Jangan penganut kitab ini berselisih dua-duanya. Turunkan ya Allah, turunkan Rasul, turunkan kitab. Nah, itu kisahnya. Begitu diturunkan kitabnya plus Rasulnya, apa yang terjadi? Nabadzar sari, ingkar mereka. Diingkari. Ditolak Al-Quran. Ini aneh nih, aneh. Jadi dikisahkan oleh Allah ke generasi setelahnya. Nih, hei pemilik Taurat, Anda pemilik Injil, kami meyakini sebelumnya Taurat sudah turun, Injil sudah turun, bahkan keimanan kami akan berkurang, dianggap kurang kalau nggak yakin dengan Taurat dan Injil. Tapi kalian yang baca Taurat, baca Injil mesti tahu, saat Nabi Muhammad itu sebelum diutus di akhir-akhir masa setelah itu sebelumnya mereka meminta kepada Allah supaya turun kitab baru supaya kalian nggak berselisih. Menyempurnakan Taurat dan Injil, menaklukkan kemudian penakluk-penakluk di masa pada saat itu supaya menguasai dunia. Dikabulkan oleh Allah, diturunkanlah Al-Quran. Bahkan penyebutannya disamakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Maaf, Al-Taurat disebut Alkitab, Injil disebut Alkitab, Al-Quran pun disebut Alkitab. Namanya disamakan untuk menyentuh hati mereka. Bukankah Taurat kalian sebut Alkitab? Ya ahlal kitab. Bukankah Injil disebut Alkitab? Ya ahlal kitab. Bahkan sekarang ada yang menuliskan Alkitab juga. Ya ahlal kitab. Ini Al-Quran ketika diturunkan dengan nama yang sama, Alkitab. Alkitab untuk menyempurnakan Taurat dan Injil. Anehnya ketika kami turunkan apa yang dimohonkan oleh mereka plus dengan Rasulnya, mereka kemudian menolak itu semua. Alasannya sederhana, karena nabinya bukan berasal dari keturunan langsung dari nabi besar mereka. Padahal adik kakak bersaudara. Nabi Ibrahim dari sisi kanan melahirkan Nabi Ismail alaihissalam dari Sayyidah Hajar. Dari kirinya melahirkan dari Sayyidah Salah Ishak. Dari Ishak turun Yakub, dari Yakub turun Yusuf, terus sampai ke Musa, sampai ke Daud, sampai terus ke bawah Sulaiman, sampai ke Isa alaihissalam. Mereka memintanya dari keturunan Nabi Isa, yang lain itu dari situ garisnya. Imran, Hana, Maryam, Isa, dari situ pengennya. Ternyata lahir dari keturunan yang satu, dari Ismail. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yas bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Lahirnya dari Nabi Ismail. Cuman karena lahir dari Nabi Ismail gak diakui. Karena itu masalahnya. Di masalahnya itu bukan karena mereka tidak menginginkan nabinya, cuma lahir dari garis yang tidak diakui. Mirip sinetron-sinetron sekarang. Makanya muncul putri yang tertukar. Ya, jadi sinetron, ya 2 kali terus ganti sama tukang bubur naik haji. Nah, sebelumnya Cinta Fitri, ya. Hai sini, tersanjung 1, tersanjung 2, hati seluas samudra, sebelah apa saya? Cuma nggak pernah nonton saya, ya. Mau tanya apal saya, ya. Ayo mau apa lagi? Balikan sini. Jadi seperti itu. Jadi menolak Al-Quran itu, menolak Alkitab itu, menolak Nabi bukan karena nggak yakin itu benar, bukan. Cuma perasaannya itu lahir dari keturunan yang tidak diharapkan. Itu masalahnya.
muncul iri hati, muncul dengki. Makanya ayat-ayat setelahnya menyoal itu. Wadda katsirun min ahlil kitabi. Ya, banyak orang-orang ahli kitab itu menginginkan kalian balik lagi. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim. Karena merasa iri. Kenapa yang lahir dari keturunan itu bukan dari kami? Jelas. Karena iri itulah kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dari sebelum-sebelumnya. Maka disimpangkanlah isi-isi Alkitab itu dari Taurat, dari Injil, disimpangkan dari yang sebelumnya begini karena iri nggak boleh sama dengan Al-Quran. Yang iri itu kan nggak mau sama. Ya minimal nikmatnya hilang. Kalau orang iri hati itu punya dua sifat. Sifat yang pertama nggak akan sama dengan yang diirikan. Nggak akan sama. Dia punya sepeda, saya juga harus punya sepeda nih. Sepeda saya mesti lebih baik daripada dia. Jadi begitu Anda beli sepeda misalnya mereknya Pigeon, dia Pigeon juga, cuman belakangnya bisa ditambahin sama gas sedikit, ya. Bisa. Harus ada turbonya. Beda dengan dia. Jadi selalu ada yang lain. Walaupun sama mesti lebih. Yang kedua, iri itu paling minimal kalau nggak bisa seperti dia, nikmat punya dia mesti hilang. Sendal dia bagus, emang cuman dia yang punya sendal begitu. Besok saya tunjukin bisa lebih mahal daripada dia. Begitu dia nyari-nyari nggak ketemu, tokonya tutup. Begitu balik, mudah-mudahan ada yang mencuri, mudah-mudahan ada yang hilang, mudah-mudahan hilang. Di orang iri itu cuma dua. Kalau bukan merubah sesuatu yang punya dia supaya tidak sama dengan yang diirikan, yang kedua dia mengharapkan itu hilang. Dia mengharap Quran itu tidak sempurna, tapi ternyata harapan itu tinggal harapan semata, sirna. Karena Al-Quran nggak bisa ditaklukkan. Dari lafadznya nggak bisa, dari isinya mustahil. Dia nggak bisa mengatakan Quran hilang. Bahkan saat diturunkan Allah katakan, saya jamin Quran itu akan terjaga sampai dengan hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang jaga. Mereka tahu kalau mengharapkan Qurannya hilang mustahil. Maka mereka membuat sesuatu yang baru yang tidak sama dengan isi Al-Quran. Maka dituliskanlah kemudian hal-hal yang tidak sama dengan keterangan yang ada di Quran. Apa keterangan-keterangan itu? Sebelumnya mereka tuliskan. Nanti oleh Quran diluruskan. Mereka bikin. Apa itu diantaranya? Turunkan. Quran surah kedua ayat 79 sampai dengan 80. Ya. Wa wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas dengan tangan mereka. Tulis. Bikin kisah, bikin ini, bikin itu, konsep ketuhanan jadi berubah. Silahkan. Apa diantara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Ingat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, yang itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Dia begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini. Tuhan itu cuma satu. Menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustaz Adi Hidayat katanya, konon kabarnya hari ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustaz Adi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustaznya langsung, Ustaz, apakah malam ini Ustaz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian. Saya itu masuk masjid. Di masjid isi kajian. Bisa sampaikan. Jelas. Ada kesalahan tulis di SMS. Tanya, Ustadz, apakah Ustadz bisa mengisi hati ini?
Wah, klarifikasi. Maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini gitu kan. Bisa, kejadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu, pertanyaan habis Ramadan munculnya. Ya, Ustadz bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Nah, belum dijawab tuh, di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustadz datang ke rumah? Kadang-kadang, ada aja yang begitu tuh. Masuk. Klarifikasi, tanyakan. Ini barangkali salah tulis, kalau mengisi hati ini saya mesti izin istri dulu. Ya, begitu dilihat, oh bukan, maksudnya hari ini. Tanyain langsung. Jangan diupload. Diupload jadi masalah. Ada berita yang nggak bagus, tanyakan. Muncul Quran surah ke-49 misalnya ayat ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar, cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar nggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isa-nya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar. Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis enggan, wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan, nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, enggak kok saya nggak sombong. Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong, keluar. Begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa. Ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa ibn Maryam, hei Isa anaknya Maryam. Langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, "Hei, jangan sampai kelewat nih." Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, "Kamu Tuhan, ibumu Tuhan." Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultuhu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui yang lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, Nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orangnya mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan. Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Anda katakan kemarin dia ngutang, saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu. Kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh, bawa orangnya sampai bilang, nih kata orangnya, enggak kok ngutang, enggak. Ini orangnya bilang enggak, Anda masih katakan ngutang. Kan aneh. Paham nggak? Nah, itu logika yang sangat jelas sekali. Sekarang turunin lagi. Masih belum terima juga, nggak bisa. Kamu tetap Tuhan. Oh, gimana? Ya kalau begitu gini deh, kata Allah saya terangin lagi nih. Pertama, sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Nih, lihat sini kata Allah. Turunkan. Muncul Quran ke-112. Ini kan udah nih. Muncul yang ini. Awas ya, ini diskusi nih. Ini diskusi. Jadi jangan menjelek-jelekan, kita di sini sedang membahas tentang isi kitab kita. Kata kitab kita begini. Kalau tidak sepakat dibantah dengan isi kitab Anda, terus kita diskusikan. Jelas ya? Tanpa harus menyoal satu dengan yang lainnya. Kalau masih beda pendapat, kita saling doakan. Kami yang mendoakan, insya Allah tetap kita bisa minum teh bersama. Ya, baik. Kalau perlu kita bayarin, insya Allah. Nah sini, Qul, katakan Muhammad. Nah, Anda kan masih nggak ngaku nih, masih mau nyoal pada orangnya enggak? Katakan, yuk kita ajarkan konsep ketuhanan. Qul, katakan, Huwallahu. Lihat sini, kalau Anda mau menjadikan seseorang sebagai Tuhan, saya kasih contoh kata Allah. Allah. Nih, Allah, saya Tuhan.
Sifat Tuhan itu kata Allah ahad, mesti ahad. Nggak bisa ada Tuhan itu tidak ahad. Allah sifat pertamanya mesti ahad. Ingat, karena Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 51 ayat 49. Sudah? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ada? Baik, dan dari semua hal yang makhluk kami ciptakan berpasangan supaya Anda tahu cuman Allah yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, siang pasangannya malam, hitam pasangannya putih, dan seterusnya. Baik, ada pasangan-pasangan, hewan punya pasangan, jantan dengan betina, tumbuhan punya pasangan, putik dengan benang sari. Ada pasangannya, supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuman Allah, cuma Tuhan. Nah, prinsipnya bukan karena pasangannya, prinsipnya sifat Tuhan mesti beda dengan manusia. Kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau manusia itu misalnya lemah, Tuhan mesti kuat. Kalau manusia begini, Tuhan mesti beda. Kalau nanti Tuhannya sama dengan manusia, maka ini celaka. Kenapa kita mempertuhankan Tuhan padahal sama dengan manusia? Maka Anda mesti sepakat dulu, pertama, Tuhan mesti beda dengan manusia. Pertama kata Allah, sifat Tuhan itu mesti esa, ahad. Ahad, satu, tidak boleh ada dua dan yang lainnya. Kenapa? Teruskan. Saya kasih contoh kata Allah, Allahus Samad. Kalau sudah satu, ini akan jadi acuan. Kalau minta pada yang satu, harapannya kuat dan akan keluar jawaban dari satu titik. Kenapa perlu jawaban dari satu titik? Karena kalau titiknya banyak yang diminta, akan banyak persoalan terjadi. Pertama, jawaban akan muncul dari berbagai arah. Yang kedua, kemungkinan beda jawaban. Contoh, kalau Tuhannya bukan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Jangankan Tuhan, ente aja manusia, kalau punya pendapat bisa beda. Yang satu bilang biru bagus, yang kedua bilang kemudian merah bagus. Kalau nggak sepakat, Anda musyawarah. Manusia musyawarah, masa Tuhan memutuskan musyawarah? Muncul Quran surah 21 ayat 22. Nih, yang terakhir. Ini, Quran surah 21 ayat 22. Awas, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kata Allah, hei, kalau sifat Tuhannya bukan Allah yang satu ini, banyak Tuhan, alihatun banyak. Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. La fasadata, rusak nanti kehidupan di muka bumi. Kenapa? Karena keputusannya itu akan beda-beda, mungkin nggak akan sama. Pulang dari sini ada yang pengen pakai mobil, pengen pakai Grab, pengen pakai Gojek, pengen pakai Grab, pengen pakai ini, pakai itu, beda-beda. Ada yang pengen mampir dulu, ada yang ke Strawberry, Sam Strawberry sini tutup, ada yang ke dapur pasta, ada yang geser dikit, ada yang beli Migros, ada yang macam-macam, ada yang langsung pulang, beda-beda. Bayangkan kalau Tuhannya banyak, 1, 2, 3, ngatur cuaca, yang satu turunkan hujan. Tuh, kalau bisa deras banget pengajiannya bid'ah yang itu tuh, turunin. Kata yang satu, jangan turunkan hujan lebat dulu, mungkin ada hidayah di situ. Rintik-rintik aja dulu. Yang satu bilang jangan deras, jangan rintik-rintik, turunkan ketenangan di situ. Biar semua mendapatkan pencerahan yang baik. Mungkin ada petunjuk-petunjuk di dalamnya. Wah, ini nggak sepakat, nggak bisa, ini harus, nggak bisa, ini rintik, ribut Tuhan. Begitu ribut yang korbannya alamnya. Turun marah-marah, dan Tuhan bawa ini, Tuhan bawa itu, ribut. Kalau Tuhannya ribut, yang sengsara makhluknya. Paham begini? Maka yang pertama kata Allah, Tuhan itu mesti ahad. Kemudian Allah jelaskan, nih dari namanya beda. Qul huwa, katakan Muhammad SAW. Panggilan untuk Tuhan itu mesti beda dengan manusia. Namanya mesti lain. Maka Allah turunkan satu nama yang tidak pernah melekat pada nama manusia. Apa itu? Allah. Allah. Bedanya Allah itu ketika diturunkan sifatnya ahad. Sifat itu berlaku dan melekat pada nama dan tulisannya. Nih, nama dan tulisan. Jangankan pada sifatnya, pada namanya aja berlaku ahad. Ahad itu satu-satunya yang kalaupun hilang satu menunjuk pada yang satu yang sama. Jadi kalau Anda hapus nama ini, misal ya, Anda hapus nih. Nih, lihat sini. Saya tulis lagi nih. Pegang. Ya, baik. Bismillah. Allah. Pinjam. Fokus. Hapus nih hamzah wasalnya. Hapus. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada ahad. Hanya milik Allah langit dan bumi. Hapus lagi satu. Hilang tasdidnya. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk kepada Allah ahad. Satu tumpuan. Hapus lagi lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa. Huwa gini. Kalau Anda baca ayat atau bahkan dalam bahasa Arab berhenti di huwa, wa-nya nggak akan bunyi. Misal, baca tentang keterangan Allah di Quran surah kedua ayat 255 paling kiri pertengahan.
Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang berhenti di huwanya. Allahu la ilaha illa hu. Huwanya nggak akan bunyi. Nggak ada orang baca berhenti di situ, huwanya dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Wah, nggak ada. Pasti huwanya dibuang. Hu jadinya hu. Hu. Kalau Anda tanya, siapa itu hu? Huwa. Tanya lagi, siapa huwa? Balikin lagi ke Al-Ikhlas. Kesuran surah 112. Kul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan huwa itu Allahu ahad, ahad. Hapus sampai habis. Tuh. Oh, hapus. Kelihatan? Tidak. Yang tidak kelihatan disebut ghaib. Al-ghaib tidak kelihatan. Muncul Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh. Orang-orang beriman itu yakin pada ghaib. Siapa ghaib di ayat itu? Allah. Kenapa disebut ghaib? Karena tidak nampak saat di dunia. Disebut ghaib. Jadi kalaupun Anda hapus semuanya, tetap menunjuk kepada zat yang satu, Allah. Coba bandingkan. Isa dipertuhankan, Isa. Hapus I-nya, Sa. Hapus A-nya, S. Hapus S-nya, hilang. Bersamaan hilang hurufnya, hilang sifat ketuhanannya. Paham? Sekarang silahkan masukkan semua yang dipertuhankan, sebutkan nama-namanya, bikin sendiri. Ya, ini contoh aja, bikin sendiri. Hapus setiap hurufnya satu-satu. Anda akan temukan, maka akan berpaling dari maknanya, akan beda. Itulah kenapa disebut dengan Allah. Namanya satu, sifatnya sempurna, disoal juga nggak bisa. Bahkan kekuatannya sekarang kan tadi baru sifatnya tuh, sifatnya, logikanya sekarang kekuatannya. Kekuatannya turun. Quran misalnya surah ke-22 ayat 73 sampai 75. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Hei manusia semuanya tanpa kecuali, saya berikan satu permisalan ya. Coba simak baik-baik. Lihat baik-baik. Tuhan itu mesti kuat. Yang kalian pertuhankan itu diam. Ada lalat masuk, gak bisa nepak. Kalian nyembah ini, ada patung dari batu, dari kayu, dari macam-macam, lalat hinggap. Lalat aja gak bisa dia tepak. Ya, gak bisa dia tepuk, gak bisa dia hindarkan. Bagaimana bisa memberikan nikmat dan madarat? Paham? Di situ dikatakan mesti lebih kuat dari yang diciptakan. Pencipta lebih kuat. Sekarang patung Anda ciptakan sendiri, yang bikin Anda, kenapa yang disembah patungnya? Itu poinnya. Jelas ya? Nah, ini hanya jawaban kalau ditanya. Kalau ditanya kita jawab seperti itu. Ya, bukan untuk mencela orang atau misalnya menjelek-jelekan orang lain atau keyakinan tertentu, kita menghargai. Karena di Islam, cuma di Islam satu-satunya kaidah, nggak boleh paksa orang masuk Islam. Walaupun sudah begini, Anda nggak boleh paksa. Hei, apa nggak yakin juga dengan ini? Saya jelasin dari tadi tuh, Isa aja udah bilang begini. Apa nggak mau masuk Islam juga nih? Indomie, nggak bisa. Oh, nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya, Quran surah kedua ayat 256. Paksa orang nggak boleh. La ikraha fid din. Walaupun sudah jelas, sudah yakin, mesti dengan pemahaman tersendiri, keyakinan yang benar. Kalau masuk Islam silahkan, kami doa. Kalau tidak, nggak boleh dipaksa. Kalau bertahan pada keyakinannya silahkan masing-masing. Kita sudah berdakwah, sudah menyampaikan, tapi jangan mencela. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita sama-sama memakmurkan negeri bersama-sama. Ya, bertetangga, masakan kue bagi, jangan lihat keyakinan. Ya, bagikan. Jadi jangan dilihat. Ini Muslim, tetangga satu. Ini Anda tinggal. Ini non Muslim. Ini Muslim. Anda masak misalnya rendang, baunya nyampe ketiga ini. Ya, Anda jangan pernah melewatkan yang ini. Hati-hati. Ya, jadi kata Nabi bagi ya bagi. Jangan lihat akidahnya. Dikalaupun ini non Muslim, bagi ke sini. Jangan lewat. Dia Anda tinggalkan yang ini, kasih ini. Yang ini tiba-tiba nanya Anda, Pak, bau rendang enak banget sih. Memang enak luar biasa. Cuman sayang anak kafir. Oh, enak banget. Gak begitu. Gak boleh. Bagi ya bagi. Sampaikan. Kasih. Pak, kok bisa saya dibagi juga? Ini karena Allah yang perintahkan. Walaupun kita berbeda keyakinan. Kalau Bapak mau tanya tentang Islam, saya jelaskan. Tanya tentang ketuhanan, saya jelaskan. Tanya tentang Yesus apakah Tuhan atau bukan, saya akan jelaskan menurut Al-Quran. Tapi saya dilarang paksa Bapak untuk masuk Islam. Kalau mau silahkan, kalau tidak silahkan. Jangan sampai perbedaan itu menghalangi saya untuk memberikan rendang kepada Bapak. Ini Allah yang perintahkan. Silahkan Pak, silahkan. Ya halal insya Allah. Wah, kan indah seperti itu. Apalagi kalau besoknya dia ngetok lagi pintu rumah Anda. Bapak, apakah Allah sudah perintahkan hari ini ngasih rendang lagi? Luar biasa. Jelas ya? Nah, jadi itu yang dimaksudkan kalau disebutkan di kitab. Di antara isinya korektor pada keterangan-keterangan kitab sebelumnya. Paham ya? Dan disebutkan dengan kitab, bukan Quran. Kalau disebutkan dengan Quran, maka peluang mengoreksi itu bagi yang hafal saja. Tapi ketika disebutkan kitab, bahkan orang yang tidak tahu tulisan Arabnya pun bisa melihat terjemahannya.
bisa melihat tafsirnya, bisa melihat keterangannya, bisa dirujuk. Dan tidak sedikit orang-orang masuk Islam setelah mendapatkan penjelasan-penjelasan itu. Alhamdulillah, kalau akhwat yang masuk Islam biasanya kami tidak sampaikan di hadapan dan sebagainya. Kemarin sebelum kajian juga alhamdulillah ada yang masuk Islam ya dari Katolik dan sudah kita Islamkan, dan semoga ya Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tuanya insyaallah ya. Hari ini juga sebetulnya saya dengar itu ada yang datang juga dari Bali mau masuk Islam. Cuma Allahu a'lam apakah sudah kontak kepada pihak DKM atau tidak. Cuma saya dapat broadcast bahwa ada yang akan datang untuk mengucapkan syahadat. Yang pasti begini, yang pasti setiap malam kita dalam sujud tahajud berdoa kepada Allah. Kita harus sayang pada tetangga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, juga sebangsa setanah atau di luar. Minimal doakan di malam itu atau setiap akhir sholat atau setelah sholat, doakan kepada Allah. Minimal ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang belum memeluk Islam. Berikan hidayah kepada orang-orang yang belum beriman ya Allah. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka. Ya Allah berikan kesempatan sebelum mereka wafat untuk mengucapkan kalimat tauhid. Paham seperti ini? Baik ya. Dan terakhir selalu saya sampaikan, walaupun kita beda keyakinan, beda pandangan dalam akidah, tetap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jadi tetangga yang baik, kemudian saling menghormati dalam hal kehidupan bermasyarakat, dan dengan itu sama-sama membangun bangsa dalam kebaikan. Jelas? Baik. Saya kira itu bagian yang kita bahas yang terakhir tentang nama Alkitab, memberikan keterangan sebagai korektor pada kitab-kitab sebelumnya yang diduga atau bahkan terbukti ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, baik konsepnya ataupun keterangan-keterangan lainnya. Terakhir sebagai tambahan yang ketiga, ini sangat menarik, sangat menarik. Ada bahasa yang sangat indah dari Al-Quran. Apa diantaranya? Ketika Allah menyampaikan di bagian terakhir, hei, untuk membuktikan Quran ini benar dibanding kitab sebelumnya, kata Allah, saya jamin Al-Quran ini tidak akan pernah berubah, walau kalimatnya, hurufnya, bacaannya, sampai dengan harakatnya. Saya jamin semuanya. Dan Anda akan temukan kitab-kitab lainnya akan mengalami perubahan bahkan dari bahasanya. Nanti kalau dia digunakan di tempat A, bahasanya bisa bahasa itu. Bahkan di Indonesia misalnya, kalau dibawa ke Bali bisa bahasa Bali, dibawa ke Sumatera bisa bahasa Sumatera, dibawa ke Jawa bisa bahasa Jawa, dibawa ke Inggris bisa bahasa Inggris, dan sulit ditemukan bahasa asalnya. Quran tidak. Kata Allah, saya jaga dari bahasanya awal sampai akhir. Bahkan saya mudahkan untuk menghafalkannya, dan tidak mudah menghafal kitab-kitab sebelumnya. Yang ini saya mudahkan. Yang paling menarik, ketika Allah menyampaikan pesan-pesan itu, dengan kalimat apa nama Al-Quran disebutkan? Ada namanya berbeda. Dan dengan nama ini, Anda akan diberikan tips langsung oleh Al-Quran, kemudahan menghafal Quran bahkan dalam hitungan hari. Nama apakah yang disebutkan di situ? Pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya. Harus begitu supaya nanti ada rasa-rasa kita berkeinginan untuk mempelajarinya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga lindungan Allah, dan semoga Anda diberikan oleh Allah lindungan dan ridha. Alhamdulillah Ustaz, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir pertama kali ke kajian Ustaz malam ini di masjid ini. Saya datang dari Gresik ke kajian Ustaz kali ini. Saya memiliki hajat dan semoga Ustaz Adi bisa membantu mendoakan hajat saya ini. Perkenalkan, saya memiliki dua anak laki-laki kembar berumur 18 bulan dengan nama satu Ali Al-Hudayfi ibn Saifuddin, dua Abdurrahman As-Sudais ibn Saifuddin. Masya Allah, dua-duanya itu imam besar di dua masjid suci ya. Alhamdulillah saat ini saya mengandung anak kami yang ketiga di usia kehamilan sekitar 3-4 bulan. Maksud tujuan saya datang dari Gresik kajian Ustaz hari ini, mohon doa dan diamini oleh seluruh jamaah Ustaz yang ada di Masjid Ihsan ini. Semoga saya dan istri karunia anak-anak yang soleh dan menjadi penghafal Quran sejak usia muda, khususnya calon anak saya yang ada dalam kandungan istri saya. Terima kasih atas kesempatan. Jazakallah khair. Insyaallah. Ya, insyaallah semoga Allah muliakan Anda. Cuma saya ingin ingatkan bahwa setiap perbuatan itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan kita bergantung pada niatnya. Kalau Anda jauh-jauh cuma datang dari Gresik, ingin didoakan, ingin macam-macam, Anda bisa WA-kan, Anda bisa sampaikan. Ya, sayang-sayang, niatkan lebih daripada itu. Niatkan untuk mendapatkan pengetahuan, niatkan untuk belajar, niatkan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti, ini saya kasih rahasia ya. Ini nggak akan sampai minggu depan, sekarang saya kasih tahu. Ada rahasia dalam Al-Quran yang kalau Anda baca dengan baik, insya Allah memberikan kemuliaan. Ingat baik-baik, doa itu diantara rahasianya akan cepat dikabulkan jika Anda lakukan setelah mengerjakan amal soleh. Semakin tinggi tingkat amal solehnya, semakin cepat doa akan dikabulkan. Awas, rumus itu nanti ditemukan di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35-nya, paling kanan sebelah bawah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, lalu minta wasilah dengan takwa itu, minta kepada Allah. Di ayat itu mengatakan ayo berdoa minta, tapi mintanya kalau mau cepat dengan wasilah. Apa di antara wasilah? Takwa. Apa di antara takwa itu? Amal soleh. Makanya ketika disebutkan takwa turunannya amal.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, interaksi dengan Al-Qur'an. Makanya kalau Anda selesai salat dalam sujud apa, minta walaupun cuma salat sunnah. Mintakan kepada Allah. Ada orang yang di akhir hayat ketika berdoa kepada Allah dalam salat, dalam tahiyat selesai dia berdoa. Ya, Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka ya Allah an taghfir li. Ya Allah, saya yakin Engkau Allah, Tuhan tempat bergantung. Saya mohon dengan namamu yang paling mulia ya Allah. Saya mohon ya Allah, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Engkau tidak beranak, tidak diperanakan, dan seujungnya apa yang terjadi kemudian? Saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya. Setelah dia bacakan itu apa kata Nabi? Atadri bimadza tad'u? Tahukah engkau bagaimana engkau tadi berdoa? Allah wa Rasul alam, kata orang ini. Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, engkau telah meminta dengan nama Allah yang paling agung. Jika diminta dengan itu, idza du'iya biha ajaba, akan cepat dijawab. Wa idza su'ila bihi a'ta. Jika diminta langsung akan diberikan, jika berdoa langsung dijawab. Jadi kalau Anda berdoa setelah Anda beramal, itu akan lebih cepat dikabulkan. Disilahkan, bahkan banyak kisah orang-orang terjebak kemudian dalam satu gua, batu menggelinding, lalu berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya? Mereka berdoa dengan amalannya. Makanya biasakan kalau sedang punya masalah yang berat, kerjakan satu amalan yang tidak banyak orang mengerjakan. Orang tidur Anda bangun, orang makan Anda puasa, orang baca Quran sedikit Anda baca dengan banyak. Setelah itu berdoa. Malam-malam ada datang tamu, muliakan. Ya, misalnya kalau mampu melakukan itu semua sesuai dengan tempat dan keadaan yang ada. Seperti Nabi Ibrahim kedatangan tamu malam-malam, ya, mengucapkan salam, beliau lihat. Ya, itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-24 sampai ayat 30-nya, paling kanan sebelah bawah. Dia begitu dimuliakan malam harinya, dimasakin gulai, disembelih dulu lembu, dimuliakan. Begitu dimuliakan, turun berita dari malaikat yang menyamar pada saat itu di malam itu. Dia mengatakan, engkau diberi kabar gembira wa basyra bi gulamin alim, bahwa istrimu yang disebut monopus, mandul, enggak mungkin punya keturunan. Allah dapat kabar gembira, berikan kabar gembira kepada Anda, istri Anda akan mengandung dan melahirkan anak yang sangat cerdas. Bayangkan, yang mustahil itu bisa diraih dengan pekerjaan juga yang mustahil. Bagi sementara orang sulit melakukan itu. Anda kedatangan tamu malam-malam, jam 2 malam, mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka enggak? No, terakhir nih, dibuka enggak? Atau gini deh, jangan lu dibuka, dijawab enggak salamnya? Masa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Buka dong, Waalaikumsalam. Baik, dijawab ya. Jawab itu hukumnya wajib. Quran surah keempat ayat 86 ya. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau diucapkan salam, jawab dengan yang terbaik atau semisalnya. Nah, persoalannya begitu jawab Waalaikumsalam diintip oleh Anda di jendela. Begitu dibuka gordengnya, yang nampak adalah 3, 4, 5 orang, jubahnya putih, rambutnya agak panjang, malam-malam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, dilihat, diintip, kelihatan. Disapa enggak? Enggak, tuh. Nabi Ibrahim dibuka, selesai Waalaikumsalam. Begitu dia kaum mungkarun, orang asing. Kalau orang asing berarti jauh dari sini. Kalau jauh berarti capek. Kalau capek jangan banyak ditanya. Masuk. Faragha ila ahli faja'a bi'idlin samin. Datang kepada istrinya bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini? Menu terbaik. Dilihat, enggak ada nih, enggak ada stok. Nabi Ibrahim lihat, ada lembu nih, anak sapi disembeli, bikin gulai, malah bikin gulai untuk memuliakan tamu. Faqarrabahu ilaihim, dihidangkan pada mereka langsung dengan tangannya, dihidangkan. Silakan nikmati, silakan. Duduk bareng-bareng. Begitu sedang duduk, enggak disentuh-sentuh makanannya. Diliatin. Ditanya, "Ala ta'kulun? Kok enggak dimakan?" Dilihat dari atas ke bawah. Begitu lihat ke bawah, kakinya tidak menapak ke lantai. Kebayang enggak? Ya, baju putih, rambut agak panjang, di hadapan Anda tuh begini ya. Kakinya enggak napak ke lantai. Nama siapa? Ibnu, Ibnu anak, ya. Jadi kalau Anda dalam posisi seperti itu sudah nggak kelihatan, kaki nggak dapat ke lantai, apa yang Anda lakukan? Ketawa. Itu. Tapi situasi begitu udah nggak bisa ketawa Anda. Dia ketawa nggak bisa, mau lari nggak mungkin. Apa yang terjadi? Fa'aujas minhum khifah. Aujas itu rasa takut yang sudah nggak bisa mengelak, gini aja. Nggak bisa, susah tuh. Maka apa yang terjadi? Qalu la takhaf. Mereka berkata jangan takut, kami malaikat yang sedang menyamar. Ya, wabasyaruhu bi ghulamin alim. Kami ngasih kabar gembira, istri Anda diberi kabar gembira akan mengandung seorang putra, melahirkan anak yang sangat jenius, cerdas, Ishak nantinya. Jadi amalan yang mustahil jika dikerjakan pun kemudian Anda berdoa, bukan doa biasa, bahkan doa yang mustahil pun menurut manusia kalau Anda butuh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah sampai sini? Baik. Jadi kalau Ibnu kedatangan malam-malam, ya, Masya Allah, rambut panjang, jubah putih, ya. Assalamualaikum, Mas Ibnu, dibuka nggak? Dibuka? Masya Allah dibuka. Begitu dibuka, minta sate 200 tusuk gitu.
Dah, kita doakan insyaallah semoga adinda-adinda kita yang dimohonkan ini Ali Hudzaifah Abdurrahman As-Sudais dan yang dikandung, serta kita semua, serta anak-anak kita, anak-anak saya juga, atau yang dikandung istri saya, atau dikandung oleh ibunda kita semua, atau istri-istri anda kita semua, insyaallah Allah muwaffiqhum ya rabbal alamin kama yuridun. Allahumma ajib du'ahum ya rabbal alamin kama tarahu fi khair ya arhamar rahimin. Allah, semoga Allah kabulkan semua kemuliaan itu, diberikan oleh Allah taufik subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan-kebaikan seperti yang diharapkan, dan semoga Allah muliakan di kemudian hari. Allahumma ya rabbal alamin taqabbal minhum innaka antas sami'ud du'a, ij'alhum ya Allah dzurriyyatuhum wa alhiqna ma'ahum ya rabbal alamin fi ashabil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an ya Allah sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa nawwir akhlaqana bi akhlaqil Qur'an wa zayyin ya Allah wa zayyin khuluqana bi khuluqil Qur'an. Semoga kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an dijadikan sahabat bagi kita dalam kehidupan di muka bumi dan syafaat bagi kita saat di akhirat nanti. Semoga Allah menghiasi ya Allah akhlak kita dengan akhlak Al-Qur'an, tubuh kita dengan cahaya Al-Qur'an, dan diwafatkan sebagai ahli Al-Qur'an, diberikan cahaya di alam kubur sebagai cahaya Al-Qur'an, dan diangkat oleh hari kiamat sebagai bagian dari sahabat dan ahli Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, inilah perjumpaan kita di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.